Seperti halnya Superman, Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki kekuatan super. Apa itu kekuatannya? Yaitu super tax deduction. Akan ada dua kekuatan super, yaitu super tax deduction untuk kegiatan vokasi dan super tax deduction untuk penelitian dan pengembangan. Nah, pada episode kali ini akan kita bahas bersama dua penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 3, Ibu Lala Krisnalia dan Ibu Fitria Murti. Selamat sore. Selamat pagi Mas Julian. Oke, selamat pagi. Wah, karena tetap semangat pagi. betul, harusnya tetap semangat ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ya kekuatan super nih Bu Lala dan Ibu Fitria. Kalau misalnya Tuhan memberikan kesempatan untuk memiliki kekuatan super, Ibu Fitria dan Ibu Lala pengen punya kekuatan super apa nih? Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Di awal-awal udah segi pertanyaan menarik. Kayak Wonder Woman gitu ya jadinya. Ya kalau punya kekuatan super, saya ingin punya kekuatan super ini bisa beradaptasi dengan keadaan apapun. Jadi Betul kalau sekali. misalnya menghadapi suatu situasi yang berbeda, saya bisa cepat beradaptasi. Kalau misalnya kita sewaktu-waktu ternyata harus mengungsi ke bulan gitu, Betul. bisa beradaptasi. Jadi nggak butuh oksigen, tapi ya menyesuaikan dengan keadaan sekitar aja. Betul sekali. Apalagi nanti akan ada 21 proses bisnis pesiap ya. Betul. Kita harus bisa cepat beradaptasi juga. Tentunya. Betul ya. Oke, kalau misalnya untuk Bu Lala sendiri pengen punya kekuatan super apa sih? Oke, kalau Mbak Fitria kan tadi kekuatan adaptif ya. Betul. Kalau saya kekuatan The Flash. Yang satset-satset ya. Satset. Jadi udara ini yang udah kotor banget nih. Betul. Saya bersihkan semuanya sampai bersih ya. Oke, betul Kemudian sekali. pesiap saya selesaikan sampai Oke, luar biasa aja. Nanti udara-udara kotor atau polusi-polusi bisa cepat juga ya kita bersihkan ya. Nah, kalau misalnya saya sendiri pengen punya kesempatan untuk terus sehat nih. Jadi kita bisa mengabdi terus nih kepada negeri, khususnya di Direktorat biasa Jenderal banget Pajak ya kalau itu kayaknya nggak ada bandingannya. Betul sekali. Saya nggak ada lawan. Betul. Ngomong-ngomong soal kekuatan super tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki kekuatan super ya. Nah, salah satunya adalah super tax deduction. Seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi di awal bahwa super tax deduction ini ada dua tadi ya. Ada super tax deduction untuk kegiatan vokasi dan satu lagi kekuatan super tax deduction untuk penelitian dan pengembangan atau biasa kita sebut litbang ya. Nah, kalau misalnya kita bahas yang pertama mengenai super tax deduction untuk kegiatan vokasi, itu tuh seperti apa sih? Oke, jadi mungkin dari awal dulu nih Mas Julian ya, super tax deduction itu apa? Jadi kita lihat secara bahasa nih, deduction itu pengurangan artinya ya. Jadi secara spesifik pengurangan ini adalah pengurangan biaya dari pendapatan seperti itu ya. Nah, taxnya kan udah pada tahu ya, kawan pajak ya. Jadi untuk tax itu adalah pajak sendiri gitu. Jadi ini adalah pengurangan ya berupa fasilitas nih, fasilitas berupa pengurangan kepada mitra DJP ya, mitra usaha wajib pajak gitu maksudnya. Jadi dia itu bisa mengurangkan biaya-biaya lebih besar dari seharusnya gitu. Jadi kalau di pajak kan biaya-biaya yang dikurangkan itu harus wajar seperti itu. Nah, ini bisa lebih besar gitu loh Mas Julian. Kemudian juga apa itu vokasi ya? Vokasi itu adalah sekolah ya, pendidikan yang menyeimbangkan antara praktek dan teori seperti itu ya. Jadi membuat lulusannya itu siap kerja, sudah memiliki keahlian untuk bekerja seperti itu. Oke, jadi tadi kekuatan supernya itu menjadi pengurang ya yang harusnya wajar tapi menjadi lebih besar ya tadi. Biayanya Betul bisa sekali. lebih besar. Kalau biayanya lebih besar berarti otomatis pajak yang dibayarkannya juga lebih kecil. Betul, jadi itu memang salah satu tujuan juga ya. Baik, kemudian latar belakang adanya super tax deduction khususnya untuk kegiatan vokasi ini apa? Jadi kalau kita flashback ke 2014 Mas Julian, di situ waktu Bapak Presiden calon waktu itu masih calon presiden Pak Jokowi dan juga Bapak Muhammad Yusuf Kalla, itu ada 9 agenda prioritas atau biasa kita sebut adalah nawacita. Nawacita 9 agenda. Nah, itu salah satunya ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga untuk meningkatkan produktivitas rakyat. Nah, itu pertama. Lalu kedua, ternyata tingkat pengangguran bagi lulusan SMK itu ternyata masih tinggi Mas Julian. Jadi masih butuh lagi nih kita untuk meningkatkan mutu pendidikan lulusan SMK. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk ternyata nih
Hasil studi banding yang sudah dilakukan di Jerman, Mas Julian, hasilnya menunjukkan kalau ternyata penerapan sistem pendidikan vokasi ini tuh berhasil, ternyata dipandang berhasil di sana. Dan juga kita tuh pengen mengadaptasi nih Bu Lala, Mas Julian, sistem pendidikan vokasi di Indonesia dan bagaimana supaya lebih berkembang lagi nih pendidikan vokasi di Indonesia. Oke, dan aturan ini juga diatur super text deduction ini juga diatur pada PMK 128 ya tadi ya. Kalau boleh tahu di PMK 128 itu diatur apa saja? Iya, intinya tuh sebenarnya dua nih Mas Julian ya. Yang pertama adalah ini adalah khusus untuk wajib pajak badan dalam negeri ya. Nah, ini juga ada syaratnya lagi nih, yaitu yang menyelenggarakan kegiatan praktek kerja, pemagangan dan pembelajaran. Betul. Apa itu kegiatan praktek kerja, pemagangan dan pembelajaran? Itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguasai suatu keterampilan ya, keterampilan atau keahlian kerja gitu di bidang tertentu. Jadi ini dilaksanakan di tempat usaha wajib pajak, Mas Julian, Mbak Fitria ya. Jadi sebagai bagian dari kurikulum ya, kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi seperti itu. Nah, kegiatannya ini dilakukan oleh siapa? Oleh Mas Julian atau oleh Mbak Fitria? Bukan ya, tapi ini ditunjuk gitu loh dari pihak wajib pajak ya. Siapa yang akan mengajar nih di SMK, juga di perguruan tinggi diploma ya, dan juga di BLK, Balai Latihan, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, ini adalah besarnya pengurangan penghasilan bruto. Ini yang diberikan paling tinggi adalah 200% Mbak Fitria ya. Ini gede ya? Loh 200% itu coba dikalikan, mantep. Bukan gitu. Besarnya ini besar banget ya hitungannya ya. Makanya disebut super. Iya, betul juga ya. Nanti kalau misalnya 300%, 400% super duper amazing gitu. Oke, jadi pada intinya tadi ada dua ya. Yang pertama tadi yang saya tangkap itu paling besar itu loh, 200% itu. Nah, kemudian untuk jenis pengeluarannya yang mendapatkan fasilitas itu apa saja sih? Iya, jadi memang ada beberapa biaya nih yang mendapat fasilitas tadi yang kita obrolin Mas Julian, super tax deduction. Pertama adalah biaya penyediaan fasilitas. Kan kalau pelatihan kan butuh tempat. Nah, biaya untuk tempat tersebut ini bisa masuk nih ke salah satu biaya yang mendapatkan fasilitas super tax deduction. Kemudian ada juga biaya penunjangnya, misalnya contohnya listrik, air, atau biaya pemeliharaan itu termasuk. Lalu yang kedua biaya untuk instruktur. Jadi kan untuk pelatihan tentunya ada instrukturnya juga ya. Betul. Nah itu termasuk biaya yang mendapat fasilitas. Lalu ketiga untuk pembelian bahan dan juga barangnya untuk keperluan pelaksanaan pelatihan. Kemudian ada juga honor peserta. Wah enak nih. Udah ikut pelatihan, dapat skill, dapat pengetahuan, ini dapat honor juga. Ini masuk biaya juga ternyata yang bisa termasuk fasilitas ini. Dan terakhir adalah biaya sertifikasi kompetensi untuk pelatihan ini juga termasuk. Kayaknya kita daftar aja deh nih Fit, kita jadi peserta ya, dapat duit soalnya. Iya betul. Mas Julian. Soal super tax deduction ini kan sebenarnya sudah lama juga ya. Nah, tapi sepertinya juga banyak dari kawan pajak yang belum pernah mendengar super tax deduction ini, jadi masih menggunakan biaya-biaya wajar. Nah, jadi memang ini adalah momennya kita memberikan informasi kepada kawan pajak bahwa ada loh kekuatan support dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memberikan fasilitas itu. Iya. Betul sekali. Baik. Kemudian tadi kalau misalnya super tax deduction ini kan tidak serta-merta langsung didapatkan ya, pasti ada syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya untuk mendapatkan STD ini? Jadi untuk wajib pajaknya nih ya, wajib pajak yang menjadi mitra DJP ini, yang pertama adalah kegiatan vokasi ini harus berbasis kompetensi tertentu ya. Jadi biasanya kan memang kejuruan-kejuruan itu kayak SMK yang Mbak Fitria ya, Mas Julian ya. Kemudian ada perguruan tinggi yang diploma ya, yang memang ya vokasi tadi seperti itu. Ada vokasi ya. Gitu yang tadi antara praktek dan teori itu seimbang gitu ya. Lalu juga ada balai latihan. Nah, seperti itu. Kemudian juga telah memiliki perjanjian kerjasama. Nah, kita di Humas nih di bagian Keramas ya, ada perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan yang terkait. Kemudian juga untuk wajib pajaknya ini dia tidak sedang dalam keadaan rugi fiskal ya, jadi dia lagi dalam kondisi sehat perusahaannya. Kemudian juga telah memiliki surat keterangan fiskal
ya. Ini penting banget nih dari KPP setempat. Tadi SKF itu didapatkan dari KPP setempat ya. Betul. Oke, tadi setelah berkas-berkasnya lah ya, kita anggap aja berkas-berkasnya itu sudah dikumpulkan. Cara mendapatkan fasilitasnya itu seperti apa? Iya, jadi gampang Mas Julian, jadi tinggal akses ke website oss.go.id, online single submission. Nah, di situ jangan lupa diunggah juga atau dilampirkan juga PKS tadi, perjanjian kerjasamanya, dan juga SKF, surat keterangan fiskal. Lalu kemudian kalau sudah perusahaan tersebut nih ternyata sudah mendapatkan fasilitas, ini jangan lupa untuk menyampaikan laporan, karena wajib hukumnya, wajib menyampaikan laporan. Itu paling lama waktunya itu sama seperti waktu penyampaian laporan SPT tahunan. Iya, jadi sekalian lapor SPT tahunan, sekalian juga lapor fasilitas STD ini. Oke, jadi tadi tinggal diakses ya melalui oss.go.id ya, pakai G ya. Iya. Baik, jadi itu juga ya. Tadi rata-rata kayaknya disesuaikan dengan pelaporan SPT tahunan seperti Mbak Fitria ya. Iya, karena agar lebih memudahkan wajib pajak mengingatnya cuma cukup satu tanggal saja. Betul. Momennya lagi momen SPT tahunan daripada gitu ya, ngapalin banyak tanggal ya. Baik, nah pasti super tax deduction ini juga tadi memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ya kepada wajib pajak. Tapi kalau misalnya terkhusus untuk dunia industri atau dunia pendidikan itu manfaatnya apa saja? Ya, ini yang kelihatan banget ya, yang udah memang kita bahas nih kawan pajak ya, Mas Julian, Mbak Fitria. Tentunya adalah menghemat uang pajak gitu ya. Jadi perusahaan tuh bisa tax saving seperti itu. Nah, gunanya tax saving untuk apa? Tentunya banyak ya Mbak Fitria ya. Jadi ada untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas seperti ya. Dan tentunya yang paling penting di perusahaan itu kan profitabilitas seperti ya, keuntungan dia. Lalu juga untuk daya saing, dan juga tentunya di sini juga yang paling penting lagi adalah rekrutmen SDM. Kayak kita bisa lihat tuh ya, maksudnya ini anak-anak, wah anak ini kayaknya unggul nih gitu. Jadi udah tinggal memang siap kerja seperti itu kan. Kemudian juga untuk memperoleh mitra pengembangan kurikulum gitu loh. Jadi ini kualitas dan kuantitas pembelajarannya juga seperti apa ya. Jadi juga tempat kerja untuk pemagangannya seperti itu. Jadi dapat mitra gitu loh Mas Julian. Baik, tadi khusus untuk dunia pendidikan dan dunia industri ya. Jadi untuk rekrutmennya juga lebih mudah dan tadi kerjasamanya juga bisa bertambah ya kalau misalnya diberikan fasilitas-fasilitas. Kemudian tadi kan bisa diberikan fasilitas ya, tapi mungkin ada kasus-kasus kah yang apakah berkasnya nggak lengkap atau seperti apa deh kalau misalnya fasilitas itu tidak diberikan? Oh iya, jadi Mas Julian, untuk super tax deduction ini bisa saja nih tidak diberikan. Pertama, misalnya nggak ada perjanjian kerjasamanya, karena tadi kan syaratnya harus ada perjanjian kerjasama ya. Betul. Dengan pihak penyelenggara pendidikan vokasinya. Nah itu pertama, lalu kemudian melakukan kegiatannya udah dilakukan tapi nggak sesuai nih dengan yang tercantum di perjanjian kerjasama tersebut. Jadi emang harus sesuai. Kemudian dia tidak memberitahukan melalui website tadi, laman oss.go.id, nggak melakukan pemberitahuan, ataupun ada nih kasus terakhir sudah ada PKS-nya, udah sesuai kegiatannya, udah diberitahukan juga di website tersebut, tapi ternyata dia nggak melaksanakan penyampaian laporan ataupun malah dia terlambat, itu juga bisa Mas Julian. Jadi dia bisa tidak mendapatkan fasilitas karena tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan fasilitas tersebut. Jadi memang harus WP yang patuh ya Mbak Fitria, Mas Julian ya. Jadi kalau misalnya tadi ternyata tidak mendapatkan fasilitas, mau nggak mau menggunakan pengurangan yang wajar tadi ya, tidak bisa menggunakan fasilitas STD ini ya. Baik, tadi balik lagi nih ngomong soal manfaat tadi seperti yang awal saya sampaikan, pasti ini banyak manfaat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada wajib pajak mengenai super tax deduction ini. Nah, apa sih manfaat itu? Sebenarnya tadi mirip-mirip ya, manfaat tadi, kemudian keuntungannya apa buat wajib pajaknya. Ya seperti tadi kita yang tax saving tadi ya, tentunya itu yang terutama. Kemudiannya juga meningkatkan produktivitas dan daya saing ya, daya saing usaha dari wajib pajak sendiri. Kemudian
tadi udah dibahas juga nih rekrutmen SDM yang terlatih ya, betul. Yang sudah ahli, terlatih dan siap pakai gitu. Jadi nggak lagi ngeluarin biaya pelatihan seperti itu karena biayanya tadi sudah tercakup ya dalam untuk di super tax deduction ini tadi. Oke, jadi sebenarnya juga kurang lebih sama ya untuk wajib pajaknya sendiri dan dunia industri maupun dunia pendidikan kurang lebih sama sebetulnya Bu Lala ya. Iya. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai super tax deduction untuk kegiatan vokasi. Nah selanjutnya kita mau bahas nih bahwa salah satunya juga di PMK 153 bahwa super tax deduction ini juga ada nih untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah ini apa sih perbedaannya dengan super tax deduction untuk kegiatan vokasi? Sebenarnya ada beberapa nih Mas Julian perbedaannya antara super tax deduction yang tadi kegiatan vokasi sama yang litbang ini. Pertama adalah tujuannya. Kalau yang vokasi tadi jelas ya Mas Julian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sedangkan kalau untuk kegiatan litbang ini tujuannya adalah untuk menghasilkan penemuan. Namanya juga pengembangan, penelitian dan pengembangan ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan penemuan. Itu yang pertama dari tujuan. Lalu yang kedua itu mitranya. Kalau yang mitra vokasi itu kan bisa tadi SMK ataupun sekolah vokasi ya, atau prodi ya. Kalau misalnya yang litbang ini mitranya adalah peneliti, baik dia bisa berupa lembaga maupun perguruan tinggi juga bisa. Nah, dan yang ketiga perbedaannya adalah penanggung jawabnya. Kalau penanggung jawab vokasi kan udah jelas ya, Kemendikbud. Kalau yang untuk litbang adalah Kemendristek atau BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Julian perbedaannya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya untuk diberikan fasilitas, tapi mungkin yang saat menonjol itu adalah mitranya tadi ya. Mitra, tujuan berbeda. Dan juga penanggung jawabnya. Baik, kalau misalnya tadi itu fokusnya untuk pendidikan, nah kalau misalnya untuk kriteria atau fokus untuk litbang ini apa saja? Oke, fokus untuk penelitian pengembangan ya. Betul. Nah ini kriterianya antara lain adalah bertujuan untuk memperoleh penemuan baru nih Mas Julian. Tentunya penelitian ini ya selain inovasi juga penemuan yang baru, invention ya. Oke, kemudian juga berdasarkan konsep atau hipotesa orisinil gitu. Jadi nggak plagiat nih, nggak dari plagiat dari yang lain ya. Kemudian memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya. Nah itu emang ciri khas litbang ya. Oke, kemudian terencana dan juga memiliki anggaran, lalu bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar. Kemudian fokusnya apa aja nih fokus litbang ini ya? Yang pertama adalah tentunya pangan nih. Indonesia ini kan katanya negara apa sih? Agraris ya? Betul, agraris. Kayaknya pangan ini apalagi Bogor ya Mbak Fitria ya. Bogor ada IPB juga nih. Iya, alumni harus nyebutin IPB. Nah, ini ada pangan, farmasi, kosmetik seperti itu ya. Kemudian juga alat kesehatan, kemudian tekstil ya, kulit, kemudian juga alas kaki. Nah, alat transportasi tertentu itu ada 11 nih sebenarnya ya, di antaranya itu loh Mas Julian. Oke, jadi sebenarnya banyak juga ya fokus dan kriterianya tadi ya. Biaya apa saja sih yang dapat dibebankan untuk mendapatkan fasilitas STD pada litbang ini? Iya, jadi agak lebih banyak ya Mas Julian kalau untuk litbang ini ada biaya aktiva selain tanah dan atau bangunan, bisa berupa biaya penyusutan untuk aktiva tetap berwujud ataupun juga biaya amortisasi untuk yang aktiva tidak berwujud. Kemudian ada juga biaya penunjang aktiva tetap berwujud tadi sama sih kayak listrik, air dan biaya pemeliharaan itu juga bisa termasuk yang mendapat fasilitas. Kemudian ada barang dan atau bahan yang dibutuhkan untuk penelitian. Gaji, honor atau pembayaran yang diberikan kepada pegawai atau peneliti atau perekayasa. Lalu berikutnya adalah pengurusan nih. Kalau misalnya kita sudah berhasil menemukan suatu penemuan ya, itu kan ada hak yang harus kita urus ya, hak
kekayaan intelektual, bisa berupa hak paten. Nah, biaya untuk pengurusan itu juga termasuk yang mendapat fasilitas. Dan ada juga terakhir adalah imbalan yang dibayarkan kepada lembaga litbangnya dan atau lembaga pendidikan yang tadi dikontrak WP untuk melakukan kegiatan litbang tanpa memiliki hak atas hasil penelitian dan pengembangan tersebut. Seperti itu. Jadi memang ada lumayan ya. Banyak ya ternyata. Banyak banget ya ternyata. Sampai ngurus hak ciptanya juga bisa. Betul. Jadi banyak banget biaya-biaya yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut ya. Baik. Kemudian kapan sih biaya tersebut itu dapat dibebankan untuk mengurangi penghasilan bruto, total penghasilan bruto tersebut? Oke, jadi ini mulai dibebankan nih pada saat WP paling tinggi itu 40% dari penghasilan kena pajaknya ya. Nah, ini penghasilan kena pajaknya ini sebelum dikurangi dengan tambahan pengurang penghasilan bruto tadi yang sudah kita bahas di awal ya. Karena ini kan akan kita lihat kewajarannya, tapi untuk super tax deduction ini bisa lebih besar lagi gitu loh Mas Julian. Kemudian nah gimana nih kalau lebih dari 40% seperti itu ya, karena pasti ada loh Mbak Fitri ya Mas Julian kasusnya kayak gini ya. Nah itu jangan khawatir, nah itu karena bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya. Jadi nggak hangus ya, nggak kayak voucher belanja. Ada expirednya ya. Iya betul seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya mengenai kekuatan super yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ini ya. Jadi silakan kepada kawan pajak yang belum menggunakan fasilitas ini atau memanfaatkan fasilitas ini, yuk segera manfaatkan fasilitas ini dengan memenuhi syarat-syarat yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini. Baik, nah sebelum kita akhiri nih ya Bu Lala dan Ibu Fitria, mungkin saya mau memberikan kesempatan nih, silakan pada narasumber untuk memberikan closing statement, silakan. Oke, terima kasih Mas Julian. Nih, saya duluan ya Mbak Fitria ya. Jadi di sini kepada kawan pajak, mari kita manfaatkan ya fasilitas super tax deduction ini yang benar-benar super nih sebenarnya Mas Julian ya, untuk meningkatkan tadi yang tadi sudah disebutkan efisiensi, ya produktivitas, seperti itu profitabilitas ya, kemudian juga pengembangan SDM-nya dan rekrutmen SDM tentunya gitu, dan juga manfaatkan juga super tax deduction ini ya untuk kegiatan penelitian ya. Jadi untuk bersama-sama menemukan inovasi untuk dalam rangka apa? Tentunya untuk membangun negeri seperti itu. Betul sekali. Ini kayaknya hawa-hawa kemerdekaan masih ada nih. Betul. Semangat nih. Masih Padahal udah di akhir nih sebenarnya Mas. Betul sekali, apalagi masih menggunakan serba merah ya. Iya nih, pas banget. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Ibu Lala dan Ibu Fitri yang sudah menyampaikan informasi mengenai kekuatan super ini, super tax deduction yang dikasih oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nih sekali lagi kepada kawan pajak yang belum menggunakan fasilitas ini, ayo segera manfaatkan fasilitas super tax deduction kali ini. Baik, terima kasih Bu Lala dan Ibu Fitria. Terima kasih juga Mas Julian. Baik, terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menonton episode podcast Ruang Rapat kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pajak Kuat, Indonesia Maju.